di siang hari ini yang kalau di tempat kami ini sudah mendung, Nah, ada petir ya. Ya, alhamdulillah walaupun cuacanya tidak begitu cerah, semoga kita tetap semangat dalam menuntut ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kajian Ramadan ini sudah berjalan beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah antusias asatidz dan asatidah walaupun di tengah-tengah kesibukan ya, ada yang tetap beraktivitas baik menyimak rekaman ataupun menyimak secara live. Dan kami sampaikan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga ini menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kitab Nuniyah Sakhawi, atau nama aslinya sebenarnya nama kitabnya adalah Umdatul Mufid wa Iddatul Mujid. Umdatul Mufid wa Umdatul Mujid. Pakai bomah ya, Mujid bukan Majid. Wa Umdatul Mujid fi Ma'rifatit Tajwid. Ini adalah karya seorang mujadid dan seorang mustahid. Seorang mujtahid, salah satunya di bidang ilmu qiraat. Ini dikenal dengan Manzumah Nuniyah As-Sakhawi, karena nanti di bait-baitnya di akhir-akhir tiap bait ini diakhiri dengan huruf nun. Siapa mu'alif kitab ini? Beliau adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Samad bin Abdul Ahad bin Abdul Ghalib bin Abbas Al-Hadani Al-Misri As-Sakhawi As-Syafi'i. Beliau lahir dan bertempat di kota Sakho, di kota Sakho. Sebentar. Ya. Beliau lahir di kota Sakho, kira-kira di provinsi barat wilayah Mesir. Saya pernah belajar dunia As-Sakhawi. Ya. Beliau lahir kurang lebih 559 atau 558 Masehi ya, beliau lahir. Antara begitu. Dan para ulama belum sepakat di tanggalnya, tapi kisaran segitu. Beliau lahir dan menetap di kota Sakho, lalu beliau berpindah-pindah. Beliau pernah belajar dengan guru beliau yang ada di Alexandria, oleh Al-Hafidz Imam As-Silafi. Juga beliau pernah belajar di kota Kairo, juga dengan guru beliau yaitu Imam Syafi'i. Dan beliau juga pernah berpindah ke Damaskus. Ini adalah rihlah beliau yang beliau habiskan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Lalu kalau kita mendengar nama Mesir ya,
nama Mesir, apalagi nama Al-Azhar. Kita juga tahu guru-guru beliau lahir seluruhnya dari masjid-masjid Al-Azhar. Maka kita juga dapati akidah beliau. Akidah beliau yaitu akidah Asy'ari dengan bermadhab Imam Asy-Syafi'i dalam madhab fikih, dan begitu juga tasawuf beliau, tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya adalah tasawuf Abu Hamid al-Ghazali. Ini syakhsiyah, profil singkat beliau. Kita punya pertemuan kurang lebih 4 atau 5. Insya Allah kita selesaikan 4 atau 5 pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Asatidz bisa membuka bab pertama. Ini syarah-syarah ini kami ambil dari beberapa kitab. Salah satunya adalah yang asatidz dan asatidah sekalian pegang saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bait pertama, ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'na a'immatil itqani. Nah, kita lihat di sini di akhir setiap bait beliau akhiri dengan huruf nun. Nun yang berharakat kasroh. Nun yang berharakat kasroh. Ini seluruhnya. Nun semua. Nah, inilah kenapa akhirnya kitab beliau lebih masyhur dikenal dengan kitab Nuniyah As-Sakhawi. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'na a'immatil itqani. Beliau memanggil, beliau menyuruh kepada siapapun yang ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Wa yarudu sya'na a'immatil itqani, dan siapapun yang ingin lancar, baik, dan sukses dalam memutkinkan Al-Qur'an, baik hafalan maupun tilawah. Ya, ini sudah di screen ya. Jadi beliau memanggil kita nih, baik itu yang pengajar maupun penuntut ilmu Al-Qur'an. Siapapun yang ingin baik baca Qur'annya, baik hafalannya, kata beliau manggil kita untuk membaca bait-bait beliau. La tahsabit tajwida maddan mufrita aw madda ma la madda fihi liwani. La tahsibit tajwida, jangan sampai kita, orang-orang yang menuntut ilmu Al-Qur'an, orang-orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an, yang ingin baca Al-Qur'annya baik, ataupun kita sebagai pengajar, jangan sampai menganggap tajwid, kata beliau, jangan sampai menganggap tajwid ini adalah memanjangkan mad secara berlebih-lebihan. Mad dan mufrito secara berlebih-lebihan. Au madda ma la madda fihi liwani. Atau memanjangkan huruf yang tidak semestinya dibaca panjang. Nah, di awal bait beliau sudah memberikan indikasi bahwasanya seorang pelajar harus paham terhadap ilmu lahan. Ini di awal-awal bait beliau. Jadi beliau mengingatkan kita sebagai seorang muslim yang ingin baca Al-Qur'annya baik, ataupun seorang pengajar Al-Qur'an, bahwasanya kita harus mengetahui tentang lahan. Apa itu lahan? Lahan itu adalah tergelincirnya lidah.
Maka lahan ini kaitan eratnya dengan lidah. Ada juga lahan yang tidak kaitan dengan lidah. Tapi secara umum lahan ini berkaitan dengan lidah. Lahan ini terbagi menjadi dua. Lahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lahan jali. Yang kedua ada lahan khafi. Lahan jali ini adalah lahan yang jelas. Kesalahannya itu jelas sekali. Dan biasanya lahan jali ini berkaitan dengan mengubah huruf, menambah huruf, atau mengurangi huruf, atau merubah harokat. Nah, ini kaitan dengan lahan jali. Dan para ulama sepakat bahwasanya lahan jali hukumnya haram. Seluruh yang terkena lahan jali itu hukumnya haram. Adapun lahan khafi itu yang samar-samar, ini seperti kadarnya kurang, lalu gunahnya kurang, ikhfa'nya kurang. Ini biasanya berkaitan dengan tafhim, tarkik, atau yang berkaitan secara umum tentang sifat-sifat aridah. Sifat-sifat aridah. Nah, ini masuknya ke lahan khafi. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang lahan khafi ini. Ada yang mengharamkan, ada juga ya tidak sampai haram untuk lahan khafi ini. Tapi para ulama sepakat untuk lahan jali ini haram karena dia dapat merubah huruf, dapat merubah makna. Pertama dapat merubah makna, yang kedua juga dapat merubah susunan tata bahasa Arab. Nah, ini untuk lahan jali. Contoh misalkan di surat Al-Fatihah, awal surat Alhamdulillahirabbil alamin pakai ain, ini tergelincir lidahnya menyebutkan hamzah, Alhamdulillahirabbil alamin pakai hamzah. Ini kan antara ain dengan hamzah. Ini berbeda artinya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau alamin ya penyakit. Antara alam dengan penyakit. Nah, ini berbeda makna, merubah makna. Nah, yang merubah makna seperti ini masuknya ke lahan jali. Ataupun ada yang tidak merubah makna, tapi merubah tata bahasa Arab. Contoh misalkan, Ar-Rahmanir-Rahim pakai kasroh, tapi ini diucapkan Ar-Rahmanur-Rahim. Yang pertama pakai kasroh, yang kedua pakai dhammah. Ini mungkin nih ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanur-Rahim, maka berubah kan tata bahasa Arab jadi berubah. Ar-Rahmanir-Rahim tadinya sifat ya. Lalu kalau Ar-Rahmanur-Rahim kan menjadi mubtada. Nah, ini bisa merubah tata bahasa. Ini pun disebutnya juga dengan lahan jali. Ini yang merubah makna atau tidak merubah makna. Ataupun Maliki Yaumiddin. Contoh Maliki Yaumiddin, kita panjangkan Maliki Yaumiddin. Yang awalnya Maliki Yaumiddin, seperti Allah Raja atau penguasa hari akhir. Kalau kita panjangkan Maliki Yaumiddin, kita qasarkan 2 harokat, maka artinya maknanya jadi berbeda. Nah, saya penguasa, aku penguasa, kan jadi berubah ya, jadi berubah. Nah, ini masuknya ke lahan jali. Adapun kalau masuknya ke lahan khafi, misalkan
pengucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa masuk ke lahan khafi. Kenapa? Karena di akhirnya, mad arid disukunnya itu kasrohnya tidak jelas. Kasrohnya tidak jelas. Karena kan kalau dari sisi harokat ya, kita sama-sama tahu kalau dari sisi harokat, dari fathah ke kasroh itu mengalami beberapa level ya, beberapa level. Pertama fathah misalkan, terus yang kedua taklil, imalah, lalu taklil, baru kasroh, ya kan? Fathah, imalah, taklil, kasroh, gitu. Imalah pun nanti akan dibagi menjadi dua, imalah kubro dengan imalah sugro. Lalu ada taklil, lalu ada kasroh, gitu. Jadi ketika kita tidak mengucapkan atau tidak melafadzkan kasroh dengan baik, gitu, itu akan masuk ke level-level tersebut. Nah ini masuknya ke lahan jali. Nah para ulama berbeda pendapat untuk lahan jali ini. Itu dari sisi harokat. Ada misalkan dari sisi gunahnya. Kita tahu bahwasanya nun tasydid dengan mim tasydid adalah gunah dengan martabah atau level gunah tertinggi, gitu kan? Gunah akmal, di mana keluarnya gunah itu sempurna dari rongga hidung. Contoh misalkan lafadz inna nggak sempurna misalkan, inna nggak sempurna misalkan, atau kadarnya gunnah, kadarnya kan 2 harokat, tetapi kan berbeda secara tatbik, itu 3 ketukan. Gunnah kita misalkan hanya 1 ketukan, contohnya hanya 1 ketukan saja. Nah, ini biasanya masuk ke lahan-lahan jali, lahan khafi. Dan para ulama berbeda pendapat untuk masalah lahan khafi ini. Ada yang mengharamkan, ada juga yang ya cukup. Tapi kalau untuk kita sebagai pengajar Al-Quran, termasuk lahan khafi. Lahan khafi ini termasuk aib buat kita pengajar Al-Quran. Gitu. Au an tushaddada ba'da maddin hamzatun. Nah, atau dihentakkan hamzah. Hamzah ini dihentakkan ya seperti bukan dinaber ya, ini dihentakkan, benar-benar ditasydidkan gitu kan, dihentakkan, di mana hamzah itu setelahnya mad, berada setelah mad. Au antalukal harfa kasakrani, atau mengucapkan huruf-huruf seperti seperti orang-orang mabuk. Jadi nggak jelas, huruf-hurufnya itu nggak jelas, gitu, tidak jelas. Maka ini termasuk lahan. Mengucapkan huruf tidak jelas itu termasuk lahan, atau menyeret-nyeret dalam membaca Al-Quran, ini juga termasuk lahan, gitu. Jadi pengucapan hurufnya tidak jelas, ini juga termasuk lahan. Au an setelahnya au an tafuha bi hamzatin mutanawwi'an fayafirra sami'uha minal ghathayani. Atau kita mengucapkan hamzah, mengucapkan huruf hamzah seperti tafu. Tafu itu seperti orang yang muntah. Jadi berarti syiddahnya kurang ya. Berarti sifat syiddahnya kurang. Sehingga yafiru sami'uha minal ghathiyani. Sampai orang yang mendengar itu nggak enak rasanya mendengar bacaan kita. Nah, ini dari hamzah saja. Bil harfi mizanun fala taquta giyan. Setiap huruf itu punya mizan. Setiap huruf itu punya timbangan, ada sifat huruf, gitu kan. Sifat juga terbagi menjadi
dua sifat lazimah dengan sifat aridah. Sifat lazimah juga terbagi lagi. Fihi wala takunu mukhsiral mizani. Jadi setiap huruf itu punya timbangan, setiap hukum juga punya timbangan. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam timbangan huruf. Nah, ini isyarat juga yang disampaikan oleh Imam Jazari, wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, di dalam manzumah Jazari beliau, bahwasanya wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, dalam mengucapkan huruf itu timbangannya harus istiqomah, Bagaimana kalau timbangan kita tidak istiqomah? Nah, ini juga para ulama berpendapat kalau timbangan kita tidak istiqomah, timbangan hurufnya ya, itu juga masuk ke lahan. Kalau dia merubah makna, maka masuknya ke lahan jali. Kalau dia tidak merubah makna, berarti masuknya ke lahan khafi. Fa'idha hamzata faji bihi mutalattafa min ghairi ma buhrin wa ghairi tawani. Kalau kita mau mengucapkan hamzah, diingatkan oleh imam ini, kalau kita ingin mengucapkan hamzah, maka ucapkanlah hamzah ini dengan lembut, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak terlalu lemah. Ya, ini tentang hamzah dan tentang huruf, di mana Imam As-Sakhawi memulai baitnya dengan lahan. Ini penting sekali buat kita, khususnya untuk mengajar Al-Quran ya. Dari sini beliau mengisyaratkan bahwasanya membaca Al-Quran itu punya dua kriteria. Ada husnul saut, ada juga husnul ada atau hasanul ada. Ada yang husnul saut, ada yang bacaannya indah, enak didengar. Ada juga yang kedua, kategori kedua ini hasanul ada atau husnul ada. Biasanya husnul ada ini didapati dengan talaki. Adapun yang husnul saut, nah ini bisa secara mandiri, karena ini sebuah kenikmatan dari Allah kalau punya suara bagus. Tapi bisa kita ibaratkan seperti ini. Kalau husnul saut atau kalau husnul ada ya, atau hasanul ada, kalau kita bisa mengibaratkan atau menganalogikan, ini seperti sholat wajib. Sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun yang hasanus saut atau husnul saut, nah ini biasanya seperti sholat sunnah. Makin kita kerjakan, makin tinggi derajat kita. Tapi tidak boleh kita meninggalkan yang wajib. Mizan, terus kadar, ini semua didapati dengan talaki. Baik. Bab selanjutnya, wamdud hurufal maddi 'inda musakkanin aw hamzatin hasanan akha ihsani. Wamdud hurufal maddi 'inda musakkanin aw hamzin hasana akha ihsani. Panjangkanlah huruf mad ketika sukun yang bertemu dengan hamzah. Aw hamzatin hasanan akha ihsani. Contohnya misalkan
mutasil ya, mutasil dengan munfasil. Ini kan mad tabi'i, di mana setelahnya ini ada hamzah. Ada hamzah ya, ada hamzah. Maka ini kadarnya kalau di riwayat kita, di riwayat Imam Hafs, kita kan baca Quran mengikuti riwayat Imam Hafs ya. Mayoritas Muslim di dunia ini membaca dengan riwayat Hafs. Riwayat Hafs ini baik mutasil maupun munfasil, ini kadarnya 4 harokat. 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Baik mutasil maupun munfasil. Tetapi kalau kita lihat dari derajat tingkatan mad, kawan-kawan kan kalau tidak salah pernah kami share ya grup Telegram kami ya, grup Telegram kami. Nanti di situ ada kajian Tufah dengan Jazari. Mungkin kawan-kawan juga bisa menyimak rekaman kami di sana. Ya, jadi kalau dari tingkatan mad antara mutasil dengan munfasil, ini kan mutasil lebih unggul daripada munfasil ya. Tapi kalau di riwayat kita, riwayat Imam Hafs, di riwayat Imam Hafs dan jalur Syatibiyah, itu munfasil selalu mengikuti mutasil. Jadi kalau munfasilnya itu kalau mutasilnya itu 4 harokat, kalau mutasilnya itu 4 harokat, munfasilnya ikut 4 harokat. Jadi simple kalau riwayat Hafs itu tidak terlalu banyak perbedaan ketimbang riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalau mutasilnya, patokannya di mutasil. Kalau mutasilnya 4, maka munfasilnya harus 4. Kalau mutasilnya 5, maka munfasilnya 5. Gitu kan? Nah, ini ini di riwayat kita. Nanti berbeda kalau misalkan kita jamak riwayat. Nah, kalau jamak riwayat berbeda. Kayak misalkan riwayat Hafs dijamak dengan riwayat Syu'bah. Kalau Imam Syu'bah kan baik mutasil maupun munfasil itu semuanya 4. Gitu. Baik mutasil maupun munfasil itu semuanya 4. Maka ketika kita menjamak, kita ambil yang mutafaq, disepakati oleh dua-duanya. Ketika kita menjamak ya, disepakati. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan jamak riwayat Hafs dengan riwayat Syu'bah misalkan, maka nggak perlu lagi kita membaca dengan 5 harokat ketika bertemu dengan mutasil dan munfasil. Kita cukup membacanya dengan 4 harokat. Kenapa? Karena ini yang disepakati antar dua riwayat. Ya, ini agak melebar ya. Agak melebar, tidak apa-apa. Wal maddu min qablil musakkani dunama qad mudda lil hamzati bistiqani. Wal maddu min qablil musakkani dunama, dan panjangkan huruf mad yang terletak sebelum sukun. Artinya mad lazim. Ini isyarat mad lazim ya, ini isyarat mad lazim. Lebih pendek dari qad mudda lil hamzati bistiqani. Ya, dari mad lazim ini isyarat antara tadi mutasil dengan munfasil, lalu dengan lazim. Ini jelas mad lazim lebih panjang ya. Mad lazim lebih panjang daripada mutasil dan munfasil. Di mana kadarnya 6 harokat. Mad lazim seluruhnya 6 harokat. Ya, nanti ada pembahasan lebih detail lagi. Tapi ala kulli hal mad lazim seluruhnya 6.
tidak boleh 5, tidak boleh 4, tidak boleh 3, seluruhnya 6. Karena ini kesepakatan seluruh ulama qiraat. Jadi ulama qiraat ada 10 gitu. Dari pertama Imam Nafi ya. Dari pertama Imam Nafi terus sampai Khalaful Ashir. Satu imam punya banyak murid, tapi dipilih oleh para imam itu hanya 2 saja yang masyhur. Jadi satu imam itu punya 2. Jadi satu ulama qiraat itu mempunyai 2 ulama riwayat. Gitu. Dan kalau ada 10 berarti 10 imam qiraat dengan 20 imam riwayat. Seluruh imam dari 20 dan 10 tadi, dan baik seluruh jalur Syatibiyah atau Imamiyah atau jalur Thayyibah itu seluruhnya sepakat bahwasanya mad lazim itu 6 harokat. Mad lazim itu 6 wal ha'u takhfa fajlu fi ilhariha fi nahwi min hadin wa fi buhtani. Baik. Ini pembahasan tentang huruf-huruf halqi. Huruf-huruf izhar, huruf-huruf halqi. Wal ha'u, huruf H. Nah, huruf H. Huruf halqi yang pertama kita ambil yang paling jauh ya. Yang paling jauh dari tempat keluar. Yang paling jauh dari tempat keluar yaitu mulut. Yang paling jauh adalah pangkal tenggorokan. Di sini ada H ya. Di sini ada H. Contohnya min hadin, wa fi buhtani, min hadin wa fi buhtani. Ilhar. Baik. Sebelum kita masuk ke hukum izhar yang ini, perlu kita sampaikan bahwasanya asal usul hukum seluruh huruf adalah ilhar. Jadi ilhar itu tidak hanya terbatas pada hukum nun sukun atau tanwin. Tapi ilhar juga bisa terdapat pada hukum-hukum yang lain. Dan asal usul seluruh huruf ya, seluruh huruf ketika belum dimasuki oleh sebab-sebab, itu asalnya seluruhnya adalah ilhar. Seluruhnya asalnya ilhar, kecuali setelah terjadinya sebab. Nah, sebab ini bisa bermacam-macam. Nah, ini yang pertama. Ketika nun sukun. Nah, ini izhar nih. Izhar yang di sini ketika yang dicontohkan ya. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf H. Nah, ini dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Ya nun sukunnya. Nun sukunnya ini dibaca jelas. Bagaimana cara mengucapkan nun sukun yang dibaca jelas? Nah, nun sukun yang dibaca jelas ini kembali kepada sifat nunnya. Nah, sifat nun itu kan huruf-huruf itu punya sifat lazimah dan sifat aridhah. Artinya ada sifat yang selalu melekat di zat huruf tersebut. Huruf nun misalkan sifatnya gunah ya, sifatnya gunah, sifat zatiyah gunah. Walaupun nanti ada ikhtilaf. Gunah itu sebenarnya gunah yang ada di nun sukun nanti ada ikhtilaf ya. Tapi setidaknya nun sukun ini tidak terlepas dari gunah. Tidak bisa terlepas dari gunah. Salah satu sifatnya adalah lin umar. Lin umar di gimana? Syiddah, rokhawah, syiddah, rokhawah. Di antara syiddah dengan rokhawah itu lin umar. Syiddah itu tanpa masa, rokhawah itu satu masa, sedangkan lin umar hurufnya ada 5 ya. Lam, lin umar huruf ya. Bainiyah hurufnya itu ada 5, lin umar, lam, nun, mim, ro, ain. Ini setengah masa. Jadi cara kita membaca dengan itnamul harokah, fi nahwi min hadin. Jadi tidak terlalu terburu-buru. Tidak seperti min hadin,
Dan juga tidak terlalu lama ditahan. Min hadin, tidak. Tapi cukup min hadin, cukup min hadin. Karena setengah harokat tadi, karena setengah masa ya, setengah masa. Sifatnya adalah lin omar. Ini berlaku untuk seluruh nun sukun. Nun sukun atau mim sukun. Ini dibacanya setengah masa. Contoh misalkan an'amta, an'amta. Ini juga sama, an'amta juga sama setengah harokat. Tidak dibaca an'amta, tidak terpantulkan, ataupun tidak terburu-buru, an'amta. Tidak terburu-buru. Ini itmamul harokahnya setengah masa. Fi nahwi min hadin wa fi buhtani. Yang kedua buhtani. Nah, kalau tadi kan hukum izhar ya, hukum izhar. Kalau ini buhtani, hukumnya apa? Hukumnya tetap izhar. Hukumnya tetap izhar. Kalau ya tadi yang pertama, ini sebabnya adalah nun sukun, maka disebut dengan izhar halqi. Izhar halqi. Kalau yang kedua, buhtani, ini karena sukun kan. Jadi dia harus jelas. Nah, kembali ke hukum asal. Hukum asal huruf seluruhnya itu adalah izhar sampai datang sebab. Nah, kalau datang sebab-sebab, maka berubahlah yang izhar tadinya izhar menjadi idgham misalkan. Atau menjadi ikhfa misalkan. Nah, seperti itu. Jadi, ini kembali ke hukum dasarnya yaitu izhar. Wajibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila thiqalin tazidu bihi ayat thiqalin tajidu bihi thiqalin ya, ini di sini yang salah. Oh iya betul, thiqalin tazidu bihi ayat tibyani. Masih fokus pada huruf H. Ini Imam As-Sakhawi masih fokus pada huruf H. Yang pertama tadi sudah kami jelaskan, lalu yang kedua juga, nah lalu yang ketiga. Biasanya ketika berkumpul pada satu kalimat, H-nya ada dua seperti ini, jibahuhum, ini imma dia terjadi idgham ataupun terjadi inhiraf, yaitu pergeseran makhraj. Di mana makhrajnya ini kan dipangkal. H itu kan dipangkal ya. Dipangkal berubah menjadi H-nya di dada. Jibahuhum. Ini berubah ke dada. Jibahuhum. Nah, ini juga tidak boleh. Ini juga termasuk lahan. Karena dada ini bukan termasuk dari makhraj. Dada bukan termasuk dari makhraj. Bayin, dijelaskan. Bayin, bacaan harus jelas. Jibahuhum. Harus jelas. Bila fiqolin. Jangan diberat-beratkan. Biasanya memberat-beratkan itu karena mindset kita dari awal, dari pertama, H ini H besar. Ketika H besar, maka harus diberat-beratkan. Nah, ini salah. Karena H ini, kalau kita lihat dari sifatnya, sifat lazimah dengan sifat aridhah, H ini adalah huruf yang paling lemah sifatnya. H yang kita sering-sering sebut ini H besar, ini adalah huruf dengan tingkat kelemahan terendah daripada huruf-huruf yang lain. Bagaimana cara mengetahuinya agar H kita tepat atau tidak tepat? Ya sekali lagi,
Ini cara kita mengetahuinya adalah dengan talaqi. Wal ainu wal ha mudharun wal ghainu qul wal kha wa haitsu taqarabal harfani. Juga diizharkan, dijelaskan pengucapan huruf ain. Huruf ain juga harus dijelaskan, ha juga harus dijelaskan, ghain juga harus dijelaskan, kha juga sama. Wa haitsu taqarabal harfani. Di mana ghain dengan kha ini berdekatan dari tempat atau makhrajnya ya, tempat atau makhrajnya. Dan dari sisi sanad yang sampai kepada kami juga sama. Nanti ketika kita misalkan talaki ke guru-guru kita, ini ada beberapa perbedaan juga dalam mengucapkan. Misalkan antum talaki dengan ulama Mesir, Sudan misalkan. Ketika mengucapkan kho, itu dia ada apa? Ada kotor-kotornya ya, ada kotor-kotornya. Tapi ketika misalkan kita talaki dengan ulama-ulama Madinah khususnya, itu ho-nya bersih. Tidak ada maaf, tidak ada kotor-kotornya. Itu ho-nya bersih. Lalu bagaimana kita harus mengikuti? Kita harus mengikuti guru kita. Kita harus mengikuti guru kita. Nah, inilah pentingnya kita bertalaki. Pentingnya kita memiliki guru. Dan tidak boleh juga kita menghina atau mencemooh orang-orang yang berbeda dengan kita. Ketika mereka memiliki sanad keilmuan yang jelas, gitu, memiliki sanad Al-Quran yang otentik, maka bisa jadi mereka juga benar. Jadi dalam ilmu itu bukan seperti ilmu matematika, 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 nggak mungkin 3, gitu. Kalau 1 tambah 1 2, jawabannya hanya 1. Tapi kalau dalam ilmu Al-Quran seperti ini, yang benar bisa 2, yang benar bisa 3, yang benar juga bisa 4, dan seluruhnya juga bisa benar selama sanad yang dimiliki itu otentik sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis agak sedikit panjang ya, tapi secara singkat saja, terjadi perbedaan bacaan di antara para sahabat. Dan itu dilaporkan kepada Sayyidina Umar kan. Lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, coba kamu dibaca oleh sahabat yang tadi yang berselisih, terus Rasulullah membenarkan bacaan beliau. Lalu Rasulullah juga mendengar bacaan sahabat yang satunya lagi, dan Rasulullah juga membenarkan bacaan sahabat yang satunya lagi. Lalu Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran kama ulimtum. Bacalah Al-Quran seperti yang diajarkan. Nah, jadi kita titik poinnya di sini adalah ketika guru kita memiliki sanad yang otentik yang sampai kepada Rasulullah SAW, maka tidak jadi masalah walaupun itu berbeda. Gitu. Seperti tadi ulama Sudan misalkan, ulama-ulama Mesir, gitu kan. Lalu berbeda juga dengan ulama Madinah. Yang jelas selama memiliki sanad yang otentik sampai kepada Rasulullah SAW, maka boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita tidak punya guru atau kita berguru pada ulama Mesir misalkan, tapi yang kita ambil percontohan dari ulama Madinah. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena dalam pengambilan sanad ini ada adab tahammul ada. Nah, adab tahammul ada ini harus dijaga baik dari seorang guru maupun nanti seorang murid ketika mengijazahkan kembali.
tahammul adanya harus dijaga. Tahammul ada itu misalkan saya membaca kho-nya tadi dengan kotor, agak sedikit kotor ya, artinya tidak bersih. Ya harus saya jaga ketika ada murid yang talaki dengan kami, misalkan ketika kho-nya bersih akan kita ingatkan. Dan sama juga seperti halnya murid tersebut ketika sudah bertalaki 30 juz dengan kami, lalu mereka juga harus menjaga tahammul ada dalam memberikan riwayat kepada murid-murid yang lain. Maka ini penting sekali memiliki guru yang mutkin itu sangat penting. Karena tadi harus terbebas dari lahan. Ada ini kembali lagi ke lahan. Ini memang bahasanya saling berkaitan. Ini pentingnya punya seorang guru yang mungkin salah satunya adalah tadi supaya kita terjaga ya, dan juga supaya terjaga juga dari lahan, baik lahan yang berkaitan dengan lidah ataupun yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tergelincirnya lidah. Contoh misalkan wakaf dengan ibtidah, itu kan tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Wakaf dengan ibtidah itu tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid, tetapi biasanya yang belajar ilmu tajwid juga diwajibkan untuk belajar ilmu wakaf dan ibtidah. Tapi sama sekali tidak ada hubungannya. Contoh misalkan fa'alu mana ya? Fa'lamu, misalkan ada ayat Al-Qur'an fa'lamu annahu la ilaha illahu. Tidak ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Tapi ketika kita wakaf di fa'lamu annahu la ilah, berarti di kata ilah. Ya, jadi artinya kan jadi berbeda. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Nah, jadinya artinya seperti itu. Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan tergelincirnya lidah, tetapi ini masuk ke lahan jali yang diharamkan oleh para ulama. Tal'ihni afriq la tufriq. Berapa menit lagi sudah? 4 menit lagi, Ustaz. Oh ya. Tal'ihni afriq la tufriq yakhtima wa la takhsha wasabbihu wa kal ihsani. Ya. Tadi di sini sama ya. Di sini tidak ada penyebab, tapi kembali ke asal huruf tersebut. Contoh misalkan kata sabbihu. Ini hukumnya apa? Gitu. Kalau ditanya, ini hukumnya apa? Hukumnya izhar. Hukumnya jelas. Kenapa? Karena asal huruf seluruhnya adalah izhar. Maksudnya apa? Diperjelas huruf haknya. Hak, salah satu sifatnya apa? Sifatnya adalah rokhawah. Berarti kan satu masa kan? Berarti tidak dipercepat kan? Wasabbihu. Itu akan kalau kita percepat, efeknya akan terjadi idgham. Akan terjadi idgham, akan termasukkan huruf satu ke huruf yang kedua. Agar tidak terjadi idgham dan itmamul harokah kita tepat, ya harus ditunaikan sifat-sifatnya. Wasabbihu. Begitu. Baik, kita cukupkan sampai bait 12 dulu ya. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk penyampaiannya. Kemudian berikutnya sesi tanya jawab. Ahlan bagi asatidz wal ustadzat yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan atau menulis di kolom komentar. Adakah yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, boleh? Ahlan, Ustaz.
Oke, gini, kan di setiap daerah atau provinsi biasanya membaca huruf kho itu ada yang bersih, ada yang tidak. Nah, sebagian yang pernah saya belajar membolehkan, sebagian lagi tidak. Nah, gimana itu untuk menerapkan kepada misalnya ada anak-anak murid nih yang baca Iqra karena dia pemula kan. Jadi penyampaian kita terhadap anak tersebut gimana gitu? Apakah harus bersih atau harus yang ada ininya kotor-kotornya sedikit seperti itu untuk huruf kho-nya gitu. Terima kasih. Ahlan Ustaz, bisa langsung dijawab. Ya, syukran Ustazah. Ustaz apa tadi ya? Ustaz apa Ustazah? Ustazah Eva. Oh, Ustazah. Oke, syukran Ustazah pertanyaannya. Oke. Untuk Al-Quran ini Ustazah, kita nggak boleh terlepas dari guru. Kita nggak boleh terlepas dari guru, maka antum harus mengajarkan sesuai dengan guru antum ajarkan. Ustadz, apakah guru saya bersanad? Itu bisa ditanyakan. Ataukah Al-Quran saya bersanad? Seluruh Al-Quran insya Allah bersanad saja. Seluruh Al-Quran insya Allah bersanad, hanya saja sanadnya ini otentik atau tidak, atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, kita menyarankan untuk antum mengajarkan sesuai dengan guru antum ajarkan. Kalau guru antum mengajarkan, ini terlepas dari daerah ya Ustaz ya. Terlepas dari daerah. Iya. Ini terlepas dari daerah. Kalau misalkan antum memiliki sanad dari berbagai daerah misalnya, misalkan dari Sudan antum punya, dari Qatar antum punya, dari Madinah antum juga punya. Ini bisa antum terapkan saja ke mana? Ke santri antum yang mudah buat santri antum. Tapi dengan poin satu saja. Ketika antum mengajarkan dengan sanad Madinah, maka antum harus mengijazahkan dari jalur Madinah. Oh gitu ya. Dari jalur Madinah. Ini harus linear. Ketika antum mengajarkan kaidah-kaidah dari guru antum yang dari jalur Sudan misalkan, dari Mesir misalkan, maka antum harus mengijazahkan dari Mesir juga, dari Sudan juga. Ini nggak boleh tercampur. Oke, iya. Dan ini baiknya ketika kita belajar dari banyak guru. Ini luar biasa. Kalau kita belajar dari banyak guru, kita bisa mengijazahkan dari mana saja Ustaz ya. Kita bisa ya Ustaz, ya. Jadi saran saya tetap kembali ke yang diajarkan oleh guru antum. Kalau guru antum mengajarkan dari jalur Madinah, silakan dari Madinah. Yang nggak boleh itu kita mengajarkan tanpa guru. Nah, ini nggak boleh. Ya, insya Allah. Syukran Ustaz. Wah. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari Ustaz Diki. Ustaz, bagaimana cara mengukur panjang mad dengan tepat seperti apa? Ahlan Ustaz, bisa langsung dijawab. Cara mengukur panjang mad ini ada beberapa cara Ustaz yang pernah kami sebutkan juga di kajian Tufah. Ada yang mengukurnya dengan membuka tangan Ustaz. Dengan membuka tangan, ada yang mengukurnya juga dengan jari Ustaz. Jari, ada yang mengukurnya dengan huruf. Kalau dia dua harokat, maka seakan-akan kita membaca dua huruf. Kalau panjangnya 6 harokat, maka seakan-akan kita membaca 6 huruf. Apakah ada perbedaan? Jelas, ada sekali perbedaan. Kita membaca 6 huruf, misalkan panjangnya mad lazim 6 harokat. Kita membaca 6 huruf, gitu. Dengan membuka tangan 6 kali itu berbeda, kadarnya itu berbeda. Lalu mana yang benar, mana yang tepat? Nah, sekali lagi masalah ketepatan kadar panjang ini kembali ketika talaki. Ketika talaki
nanti guru akan mengoreksi. Ini kadarnya kurang, ini matnya kurang, atau coasternya terlalu panjang misalkan. Nah, begitu Ustaz. Jadi tidak bisa ditentukan kecuali langsung saat kita talaki. Saat kita talaki, kita akan mengetahui bahwasanya mat kita sudah tepat atau belum. Jadi sekali lagi penting sekali untuk memiliki guru Quran. Begitu Ustaz. Ada dari asatidzah dan ustadzat yang ingin bertanya kembali? Mungkin sudah cukup untuk sininya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz untuk penyampaiannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Ustaz khususnya dan untuk kita umumnya. Mungkin kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.